Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini kita mengevaluasi pola makan kita. Evaluasi ini sangat perlu kita lakukan karena makan dan minum itu adalah kebutuhan hidup kita. Setiap hari kita melakukan makan dan minum ini bukan hanya sekali saja, akan tetapi berulang kali. Oleh karena itu pada bulan puasa di mana kita sedang berpuasa itu sungguh sangat elok dan pantas serta layak kalau kita mengevaluasi masalah makan dan minum ini. Apa yang perlu kita evaluasi? Yang pertama adalah dari mana kita mendapatkan rezeki atau dalam hal ini makan minum kita. Dan yang kedua, apa saja yang kita makan dan minum. Yang ketiga, bagaimana kita makan dan minum. Dan yang terakhir adalah kapan kita makan dan minum. Yang pertama, pemirsa yang budiman, hendaknya kita memastikan masalah dari mana kita mendapatkan rezeki. Wabil khusus makan dan minum kita harus memastikan bahwasanya rezeki kita itu adalah rezeki yang halal. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis dinyatakan dengan sangat jelas bahwasanya salah satu dari 4 hal yang akan pertama kali kita akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah tentang harta kita. An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta kita itu kita perolehi dan untuk apa saja kita belanjakan. Termasuk harta kita adalah makan minum kita. Maka hendaknya kita memastikan bahwasanya makanan dan minuman kita itu bersumber dari sumber yang halal. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah memeringatkan kepada kita semua, yaitu dengan sabdanya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulalah. Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka neraka itu adalah lebih layak untuknya. Yang kedua yang harus kita evaluasi adalah apa saja yang kita makan dan minum. Dalam hal ini kita juga harus memastikan bahwasanya apa saja yang kita makan dan minum itu adalah, yang pertama adalah yang halalan, dan yang kedua adalah yang thayyiban. Jadi makanan dan minuman kita itu harus mempunyai 2 sifat ini. Yang pertama adalah halalan thayyiban. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u syaitan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai sekalian manusia, makanlah di antara apa-apa yang di bumi ini yang halal lagi thayyib, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kita harus pastikan makanan kita itu yang halal. Yang halal itu adalah yang dibenarkan oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan yang dibenarkan itu sungguh sangat lebih banyak daripada yang diharamkan.
Yang diharamkan atau yang dilarang oleh syariat itu hanyalah sedikit saja. Maka pilihan kita adalah bukan antara yang halalan atau yang haram, akan tetapi yang halal itulah pilihan kita, karena yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kemudian harus kita pastikan juga makanan minuman kita itu adalah yang thayyiban, yang baik. Nah, jadi sifat baik ini atau thayyib itu lebih daripada sifat halalan. Ya, karena halal itu yang dibenarkan, dan thayyib atau yang baik itu adalah yang lebih di samping yang halal itu adalah yang lebih baik. Betapa banyak makanan itu halal, akan tetapi tidak baik bagi kita. Ya, meskipun dihalalkan oleh Allah, tapi karena kondisi kita itu berbeda antara seseorang dengan orang lain, maka yang halal itu ya kadang-kadang tidak baik untuk kita. Contohnya, umpamanya daging kambing, ya. Daging kambing itu kita tahu semua bahwasanya itu adalah halal. Akan tetapi bagi orang yang mempunyai penyakit tertentu seperti umpamanya darah tinggi, mengkonsumsi daging kambing itu adalah tidak baik. Maka itu ya, daging kambing itu hendaknya dihindari, ya, meskipun itu halal. Emping belinju itu adalah halal, ya, tidak ada yang mempertikaikannya. Akan tetapi bagi orang yang menderita penyakit asam urat itu tidak thayyib, ya, maka hendaknya kita pastikan ya makanan dan minuman kita itu adalah yang halalan thayyiban. Kemudian evaluasi selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita makan dan minum. Ya, ini adalah berkaitan dengan etika. Ya, Islam ya, meskipun membenarkan kita makan minum yang halalan thayyiban, akan tetapi Islam juga memperhatikan kita itu melakukannya itu dengan tata cara atau adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara adab atau tata cara makan minum itu adalah pertama dimulai dengan doa, ya, dan juga nanti diakhiri dengan doa, ya. Makan dengan tangan kanan, ya. Makan minum dengan cara kita duduk, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Makan minum tidak berlebihan, ya, itu adalah tata cara dan juga adab ketika kita makan dan minum. Ya. Kalau hal ini kita lakukan, ya, maka ini adalah tata cara yang benar. Ya. Di dalam sebuah hadis umpamanya, ya, maaf, di dalam ayat Al-Quran disebutkan kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwasanya kita hendaknya membagikan maidah kita atau perut kita itu menjadi 3 bagian, ya, supaya kita tidak berlebih-lebihan, yaitu fathulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafasihi. Hendaknya perut kita itu kita bagi menjadi 3, yang sepertiga itu adalah untuk makanan, sepertiga lagi adalah untuk minuman, dan sepertiga lagi adalah untuk nafas, ya, atau udara. Kalau ini betul-betul kita lakukan, niscaya ya, makanan minuman yang kita konsumsi itu betul-betul akan membuat kita sehat. Tetapi seringkali ya ini manusiawi, ya, seringkali kita itu suka berlebih-lebihan, ya. Kita makan ya sampai kekenyangan, ya, sehingga tidak ada lagi ya tempat ya di dalam perut kita itu untuk ya udara kita, ya. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang budiman, yang perlu kita evaluasi adalah tentang kapan kita makan dan minum.
Ada sebuah riwayat ya yang menyatakan bahwasanya di situ disebutkan para sahabat ini tentu saja, nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu' wa idza akalna lam nashba'. Kami adalah kaum yang tidak makan sehingga lapar, dan apabila kami makan kami tidak sampai kekenyangan. Jadi sebenarnya ya, Islam itu telah mengajarkan kita tentang waktu-waktu kita makan. Jadi jangan sembarangan atau dalam semua waktu ya kita gunakan untuk makan ya. Karena hidup ini bukan untuk makan minum saja ya, tetapi makan dan minum itu adalah supaya kita hidup ya. Maka waktunya di antara lain sebagaimana kata-kata hikmah dari para sahabat tadi adalah bahwasanya nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu'. Ya, kami ya, orang-orang Islam yaitu hendaknya merupakan kaum atau sebuah kaum atau bangsa yang tidak makan sehingga lapar. Jadi makan itu adalah pada waktu lapar. Ya, memang sangat susah ya. Kita mudah sekali untuk mengucapkannya. Di bulan Ramadan ini mungkin mudah ya karena kita sedang berpuasa. Tapi kalau di depan kita itu sedang banyak makanan ya, kita sangat ya teringin ya untuk memakannya, tentu kita susah sekali untuk mengendalikan diri. Sehingga pada waktu bukan lapar pun kita juga makan. Ya, jadi ya ini adalah ajaran yang sangat bagus ya, tidak makan kecuali sudah lapar. Dan wa idza akalna lam nashba, dan apabila kami makan maka kami tidak sampai kenyang atau kekenyangan ya. Jadi ini juga suatu yang sangat susah juga ya untuk kita praktekkan. Tapi kalau kita betul-betul bisa mempraktekkannya, maka tentu ini adalah merupakan sesuatu yang hebat sekali karena kita bisa sehat ya. Bayangkan kita masih ingin makan ya, nafsu kita ya ada untuk makan ya, akan tetapi kita sudah berhenti ya. Sebelum kenyang atau sebelum kekenyangan kita sudah berhenti untuk makan atau minum itu. Maka ini adalah ajaran yang sangat mulia yang kalau betul kita mempraktekannya, maka kita akan menjadi orang yang sehat walafiat. Demikian pemirsa yang budiman yang dapat saya sampaikan tentang mengevaluasi makan minum kita ini. Semoga dengan kita mengevaluasi makan minum kita, puasa kita semakin berkualitas. Dan kelak setelah kita tamat ya dari madrasah Ramadan ini, kita bisa mengatur pola makan kita, bisa mengendalikan hawa nafsu makan minum kita, sehingga betul-betul ya kita bisa menjaganya ya, sehingga nanti ya kita makan dan minum itu hanyalah betul-betul untuk supaya kita hidup, untuk supaya kita kuat di dalam beribadah dan beraktivitas harian kita. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.